بسم الله الرحمن قال المصنف الرحيم. رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن الصخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama kunyah. Tapi kita jangan berpikir punya anak namanya Hurairah. Hurairah ini artinya kucing kecil. Asal muasalnya itu di dalam riwayat kitab Al-Isti'ab, Abu Hurairah ini di dalam lengannya mondong. Mondong itu apa ya? Membawa pada lengannya ini kucing kecil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mahadih, apa ini yang kau bawa ini di dalam lengannya ini? Fakul tuhirroh, maka aku katakan ini adalah kucing. Faqala ya Aba Hurairah, maka Nabi kemudian mengatakan kepada beliau ini, wahai Abu Hurairah. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam suatu ketika bertengkar dengan istrinya, kemudian beliau berbaring di tanah di masjid, maka Rasulullah juga menyebut Ali bin Abi Thalib, ya, kum ya Aba Turab, berdirilah wahai Abu Turab, bapaknya tanah. Jadi ini kunyah yang boleh-boleh saja begitu. Nama aslinya siapa? Ada banyak perbedaan. Ya, pendapat para ulama tentang siapa sih nama aslinya Abu Hurairah. Oleh musannif yakni Imam An-Nawawi, dan ini pendapat yang paling sahih, beliau itu nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi. Beliau ini masuk Islam pada masa perang Khaybar. Jadi agak telat sedikit, ya. Ketemu Rasulullah sekitar 4 tahunan saja. Dan beliau ketika ketemu Rasul itu langsung melazimi atau mulazamah atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rela dengan kehidupan seadanya, tinggal di sufah atau di emper masjid, dan tidak menyia-nyiakan waktu beliau untuk selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka di antara para sahabat, beliau inilah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana? Apakah karena kepintarannya? Sebetulnya kalau kita lihat di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau ini biasa juga. Awalnya pelupa juga. Suatu ketika ketemu Rasul, dia berkata, ya Rasulullah, inni asma'u minka hadisan kathiran ansah. Rasulullah, aku ini mendengar hadis banyak sekali dari engkau, tapi aku lupa. Maka Rasulullah katakan, ubsud rida'ak, hamparkan selendang engkau. Maka Abu Hurairah menghamparkan selendangnya, kemudian Rasulullah menciduk sesuatu dengan tangannya, kemudian memberikannya kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sejak itu aku tidak pernah melupakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga wajar ketika beliau ini wafat, banyak sekali baik dari kalangan sahabat atau tabi'in yang mengambil hadis dari beliau. Lebih banyak dari taman mi'ah, 800 orang yang mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Ini sekilas tentang Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Terus apa yang diriwayatkan dalam hadis ini? Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manahaitukum, apa saja yang aku larang terhadap kalian.
Sehingga maknanya adalah bil maujudina inda nuzulihi. Jadi apa saja yang dilarang Rasulullah saat Rasulullah mengatakan hadis ini. Itu kalau bicara waktu itu. Apa saja yang sudah Rasulullah larang. Wa syumulihi liman ba'dahum. Maknanya adalah ini juga mencakup keseluruhan bagi orang-orang yang datang setelah Rasulullah wafat. Jadi tidak. Oh ini kan berarti yang dilarang Rasul itu saat Rasul berbicara. Sehingga setelah berbicara tidak termasuk dalam cakupan hadis ini. Tidak begitu maknanya. Tapi adalah apa saja yang Rasulullah larang. Dari perkara-perkara yang sudah jelas keberadaannya di dalam agama ini objek yang kita bahas di sini. Di mana haitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang kularang dari kalian, fajtanibuh, maka jauhilah. Jauhilah. Kata Ibnu Hajar al-Haytami, hatman fil haram, banadaban fil makruh. Jauhinya itu secara pasti, ya, wajib di dalam perkara yang haram, dan sunnah dalam perkara yang makruh. Jadi kalau Rasulullah melarangnya ini untuk hal yang haram, tidak ada alasan untuk dikerjakan, jauhi sejauh-jauhnya. Sementara kalau makruh, itu sunnahnya, bagusnya ditinggalkan juga. Karena larangan ini bisa juga nanti hukumnya kan bisa tidak selalu haram, bisa makruh, bisa juga larangan itu nanti sudah dinasah oleh yang lain, dihapus, sehingga yang awalnya dilarang kemudian menjadi boleh. Seperti misalnya ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Memang dulu ada larangan, tapi kemudian tidak dilarang lagi. Ini tidak termasuk dalam perkara yang tidak dalam larangan ini bukan perkara yang tidak dimampui oleh manusia. Sehingga sebetulnya kalau bicara larangan itu semua orang harusnya mampu melakukan untuk menjauhi. Makanya di sini Rasul katakan manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang kularang, jauhi. Kemudian Rasul katakan wa ma amartukum bihi, apa saja yang kuperintahkan kalian untuk melakukannya, fa'tu minhu mastata'tum. Di dalam riwayat yang lain, faf'alu, apa saja yang kuperintahkan maka kerjakan, mastata'tum, segenap kemampuan kalian. Kalau larangan, Rasul tidak katakan jauhi semampu kalian. Tapi kalau perintah, Rasul katakan kerjakan sekuat kemampuan kalian. Apa bedanya para ahli hadis banyak menafsiri ini, bahwasanya kalau larangan tadi memang tidak perlu kemampuan. Dan cuma meninggalkan sesuatu, awalnya sudah nggak ada. Tetapi kalau perintah memang perlu kemampuan. Baca Al-Quran misalnya, kalau tidak mampu atau bacaannya terbata-bata, nanti ada aja keringanan. Misalnya nggak bisa menyebut huruf dot, waladzalin dibaca waladzalin. Bagaimana hukumnya? Kalau dia memang tidak mampu, di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah itu dikatakan tetap sah saja sholatnya. Jadi walaupun hurufnya tersalah, yang harusnya di sisi lidah dengan geraham, keluarnya justru keluar di ujung lidah dengan gigi seri depan, atas. Maka salah baca ini tidak jadi masalah bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu membacanya dengan benar. Makanya ketika sholat nggak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu duduk ya dengan cara berbaring. Tidak ada alasan kemudian, oh ini saya tidak bisa sholat, kenapa? Pokoknya nggak bisa begitu. Kalau masih hidup, masih hayat di kandung badan, tidak ada istilah tidak sholat. Bagi laki-laki, sebagai perempuan memang ada saat haid, saat nifas dan sebagainya. Jadi dua hal ini mengawali di hadis yang kita bahas ini.
Kalau Allah perintahkan, lakukan segenap kemampuan. Kalau Allah larang, jauhi. Tidak pakai segenap kemampuan, tapi jauhi saja. Dari hadis ini juga diambil kaidah darul mafasid aula min jalbil masolih. Meninggalkan kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Karena tadi yang haram itu tanpa ada Allah persyaratkan dengan kemampuan. Tetapi yang halal, yang diperintahkan itu adalah dengan kemampuan. Dikecualikan dalam hal ini dalam kondisi terpaksa. Jadi kenapa itu orang makan daging babi misalnya, makan bangkai, makan darah, atau makan yang tidak halal dalam kondisi terpaksa, kenapa boleh? Padahal tadi di dalam hadisnya tidak ada, ketika larangan ini tidak ada mastata'tumnya, tidak ada sekuat kemampuan kalian. Tapi kenapa yang haram tetap dilakukan? Nah, jawaban Ibnu Hajar di dalam syarah hadis ini, beliau katakan bahwasanya ketika kondisi seperti itu tidak masuk dalam kategori larangan. Allah kan sudah katakan, famanil turra ghairu baghin wala 'ad fala itsma 'alaihi. Siapa dalam kondisi terpaksa, ghairu baghin, tidak dalam berlebih-lebihan, tidak dengan kondisi tenang melakukannya, wala 'adin, dan melampaui batas, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Jadi ketika ada larangan, kita memang kondisinya darurat, terpaksa, atau memang kita dipaksa orang, maka yang haram pun yang dilarang oleh Rasul itu sebagiannya masih boleh dilakukan. Alasannya apa? Darurat, atau yang kedua terpaksa tadi. Itu tidak masuk atau pengecualian dari sabda Rasulullah yang ini. Tetapi ada syaratnya. Ada syarat. Kalau dipaksa berzina bang kayak apa Ustaz? Terus dilakukan dengan senang hati, tetap berdosa. Syarat paksaan itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah qudratul mukrih. Di dalam kitab-kitab fikih begitu. Paksaan yang bisa haram itu kita lakukan, itu pertama, kalau yang memaksa itu punya kemampuan. Yang memaksa kita ini kita duga kuat memang mampu memaksa kita. Kalau kita dipaksa anak kecil yang loyo begitu, maka kita tidak ada alasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, ajzul mukrah, antaf'il mukrih. Tidak mampunya orang yang dipaksa untuk melawan orang yang memaksa. Dalam kasus misalnya dipaksa berzina atau diperkosa. Ya, kemudian ini kan diperkosa bagi wanita misalnya. Kesempatan. Tidak begitu. Tapi ketika si wanita ini sebetulnya mampu melawan, yang laki-laki ini sebetulnya loyo juga, maka tidak boleh dia itu dengan alasan ini kan dipaksa nggak berdosa, kemudian dia lakukan ancaman atau pemaksaan itu. Yang ketiga adanya zon atau dugaan. Kalau dia menolak, bakalan memang ancaman itu dilakukan. Misalnya dibunuh. Dan dia sadar betul bahwasanya kalau itu tidak dilakukan, maka betul-betul akan dibunuh. Kemudian yang keempat, tidak terlihat adanya indikasi bahwasanya dia melakukan yang dipaksakan itu dengan sukarela. Jadi kalau dipaksa kemudian dia dengan senang hati melakukannya, tetap itu haram. Terpaksa saya lakukan dengan senang hati, maka tetap itu diharamkan dan berdosa. Tapi ketika memang 4 syarat itu terpenuhi kondisinya, ketika yang terpaksa itu dilakukan, maka tidak ada dosanya.